Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang indah ini, mari kita perdengarkan pertanyaan dari sahabat kita yang ada di seberang sana. Silahkan. Assalamualaikum sahabatku Abdul Halim. Di sini saya Zainal dari Kedah, Malaysia, ingin mengajukan satu soalan. Apakah siksa kubur itu ada dan apakah doa-doa dari keluarga si mati bisa sampai kepadanya? Sekian, itu saja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya adalah, apakah siksa kubur itu ada? Dan yang kedua, apakah doa anak yang soleh atau doa keluarga bagi si mayit bisa sampai kepada yang bersangkutan? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kaji dan jawab pertanyaan pertama. Apakah siksa kubur itu ada? Siksa kubur itu adalah nyata adanya, benar adanya. Akan tetapi nyata keberadaan siksa kubur itu, nyata kebenaran siksa kubur itu hanyalah bagi orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah kembali kepada Allah akan diberitahu tentang makna hakikat sejatinya siksa kubur itu. Bagi manusia yang belum beriman kepada Tuhan Sang Pencipta dirinya, bagi manusia yang masih gaib Allahnya di hatinya, bagi manusia yang masih wujud dirinya sendiri di hatinya sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan ini, memang belum nyata apa itu siksa kubur, belum jelas apa itu siksa kubur. Karena Allah baginya gaib, bagi Allah, bagi dirinya Allah tiada yang paling wujud daripada Allah di dalam hatinya masih hawa nafsunya. Maka alam-alam kejadian itu tak nyata baginya. Mereka anggap, memang mereka yakin, kita selama ini yakin bahwa siksa kubur itu ada. Akan tetapi itu hanya sebatas percaya dan yakin saja. Percaya dan yakin ala hawa nafsunya. Karena apa? Percaya dan yakin kita selama ini masih dituhani oleh hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Maka dari itu, gaiblah apa yang kita yakini, tiadalah apa yang kita percayai selama ini. Memang siksa kubur ada, tapi nanti, karena dirinya belum mati, karena badannya belum wafat. Jadi adanya alam kubur dan siksa kubur adalah nanti bagi manusia yang belum beriman kepada Allah di hatinya, yakni bagi manusia penyembah dan pemuas hawa nafsunya sendiri di hatinya. Karena Allah sebagai Tuhan yang mentuhani dirinya selama ini masih gaib, masih tiada
otomatis alam-alam yang dipercayainya, alam-alam yang diyakininya selama ini juga gaib bersama kegoiban, ketiadaan Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin, bagi Allah semua itu nyata. Kapan kenyataan itu? Siksa kubur itu kapan? Bagi Allah saat inilah siksa kubur itu, bukan nanti. Mari kita jelaskan. Perlu kita ketahui, iman manusia, mayoritas manusia selama ini hanya iman sebatas kepada hawa nafsunya sendiri. Hanya beriman kepada iblis yang nyata di hatinya. Hanya beriman kepada syaitan yang wujud di hatinya. Karena syaitan itu musuh-musuhmu yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di hatimu? Allahkah atau dirimu? Selama yang wujud di dalam hati kita masih diri manusia kita, itulah hawa nafsu. Ditandai Allah selama ini gaib. Maka dari itu semua alam yang ditunjukkan oleh Allah ya semuanya gaib bagi penyembah hawa nafsunya. Mari kita terangkan pemahaman manusia dan pemahaman Allah jauh berbeda, ibarat langit dan bumi. Begini, kita selama ini hanya mempertuhankan salib-salib diri manusia kita sendiri, yakni kita mentuhankan badan-badan ini daripada mentuhankan uripe Allah. Maka dari itu keyakinan kita dengan alam siksa kubur itu yakin, tapi nanti terjadinya karena salibnya, karena badannya, karena hawa nafsunya belum mati. Jadi kematian di sisi manusia berbeda dengan kematian di sisi Allah. Anggapan manusia kematian itu adalah matinya salib, matinya badan. Jadi ketika badan telah wafat, itulah disebut kematian di sisi manusia. Karena manusia menyembah dirinya sendiri sebagai salib-salib di hatinya. Akan tetapi di sisi Allah yang disebut kematian itu adalah matinya jiwa kita, matinya hati kita, kerasnya hati kita melebihi kerasnya batu. Yakni hati kita belum menyadari ada Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Kita belum menyadari ada Tuhan pencipta diri kita dan apapun yang kita perbuat. Inilah yang disebut kematian di sisi Allah. Bila jiwa kita mati, maka ya dikubur. Siapa yang mengubur? Uripe Allah lah yang mengubur. Allah lah yang mengubur si mayat ini. Jadi bila pemahaman umumnya, pemahaman manusia, siapa yang menguburkan mayat? Yang menguburkan mayat adalah orang-orang yang masih hidup. Bisa keluarganya, sanak saudaranya, anak-anaknya, itulah yang mengubur. Hidup yang ada pada orang-orang yang hidup yang menguburkan mayat ini. Akan tetapi makna hakikatnya bila hati kita sudah mati, maka Allah sendirilah yang mengubur di dalam tanah.
Jadi tanah ini bagi manusia ya tanah-tanah yang ini. Tanah bumi inilah kuburan manusia bagi manusia. Karena selama ini manusia masih mempertuhankan salib badannya daripada mempertuhankan siapa di balik salib badannya itu.